Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, atas semata-mata kasih dan sayangnya, atas semata-mata petunjuknya, pertolongannya dan anugerahnya, sehingga di subuh ini, di 10 Ramadan, dapatlah kita berkumpul, bersilaturahmi, dan sekaligus kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, mendirikan, mengerjakan, melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, sekaligus mengikuti pengajian agama hingga waktu isyraq, dan insya Allah sembahyang isyraqnya berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan ditambah-tambah oleh Allah kepada semulia-mulia Rasul, semulia-mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat fardu subuh, shaimin wa shaimat jamaah Masjid Al-Muhajirin, Jalan Ampera Raya, Banjarmasin yang ulun muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, ada kerasaan bahasa kitanya. Hari berputar, di hari ini kita memasuki 10 Ramadan. Fatilkal ayyam nuda'iluha bainan nas. Demikian itu hari kami putar, kata Allah, di antara manusia. Masuk Ramadan di hari Kamis yang telah lalu, 2 Kamis 8, Jumat 9, Sabtu hari ini ke-10. Berarti ini sepertiga awal Ramadan akan berakhir. Sepertiga pemulaannya Ramadan akan berakhir hari ini. Malam nanti berarti 11. Malam Ahad. Malam Minggu ujar kita. 11 itu memasuki trip nang kedua, sepertiga nang kedua. Nah, jadi tinggal 20 hari lagi kurang lebih. Nah, jadi hendaklah kita memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang sangat berharga ini, Ramadan yang penuh dengan barakah ini, Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isilah dengan amal-amal yang positif, amal-amal salih, amal-amal ibadah. Jangan sampai kita meninggalkan amal ibadah wajib, bahkan kita tambah-tambah dengan amal-amal sunnah. Ini semua bekal kita, sangu kita untuk akhirat, terutama ketika kita berada di alam barzakh, alam kubur. Mungkin kada banyak sangu, kita lucut di perjalanan sangat panjang masih. Akhirat itu perjalanannya sangat panjang. Amun kada banyak sangu kita, keuyuhan kita dalam perjalanan. Ada bisa mau banyu, haus. Ada bisa mau makanan, lapar. Ada bisa mau duit, lucut. Nah, itu dalam dunia adalah dalam dunia. Di akhirat alahan lagi. Sangu kita adalah amal salih, amal ibadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini modal kita, sangu kita.
Ujar Allah dalam Al-Quran, falyatazawwadu, maka hendaklah kalian berbekal. Jadi kita bersangu, banyak-banyak sangu. Falyatazawwadu fa inna khairaz zad, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, sebaik-baik sangu itu apa? At-taqwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutan lawan Allah. Apa maksudnya takutan kepada Allah Ta'ala itu? Apa yang sidin suruh digawi. Apa yang sidin larang ditinggalkan, dijauhi. Itu aja. Nah, sekarang masuk Ramadan, awal Ramadan hingga sekarang, bahkan akhir nanti, kita disuruh puasa. Puasa Ramadan sebulanan. Kita usahakan semaksimal mungkin puasa yang kita kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sanggup kita. Bahkan kita di Ramadan ini dengan tambahan amaliyah sunnah, sembahyang sunat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Ini bekal kita, samu kita. Jangan sampai kita ini kada melakukan amal-amal saleh. Bekal kita, samu kita untuk akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan, rahimakumullah. Untuk kajian kali ini ulun akan bacakan hadis Nabi. Ini tentang keutamaan, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya kelebihan keutamaan Ramadan, puasa Ramadan. 3 macam ini. Nah. Ujar Nabi, bahasa kitanya aja nang mudah kita fahami secara langsung, secara mafhumnya. Diberikan kepada umatku itu ya Nabi 5 perkara yang kada pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka itu. Jadi memang kita ini sebagai umat Rasulullah ada nang Allah bari spesial khususiat nang kada diberi kepada umat terdahulu. Memang kita ini adalah umat Rasulullah nang paling Allah sayangi, nang paling Allah cintai. Kenapa? Karena Rasulnya, Nabi kita itu adalah kekasih Allah. Nabi yang paling Allah kasihi, Rasul yang paling Allah cintai. Sehingga kita ini umatnya pun sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada beberapa perkara yang diberikan secara khusus untuk kita. Nah, ini adalah nikmat yang besar lawan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, plusnya apa? Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini plus. Nah. Orang-orang terdahulu zaman Nabi Adam seterusnya sampai Nabi Isa itu memang beriman. Memang Islam. Tapi mereka bukan umat Nabi Muhammad, masing-masing umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, seterusnya. Masing-masing. Tetapi kita ini beriman, hamba-hamba yang beriman, muslim, muslimat, plusnya apa? Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain itu Nabi ada bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amanani." Bahasa Banjarnya itulah, bahasa kitanya, bahasa orang Ampera, bahasa Teluk Tirang, bahasa orang Antasan, bahasa orang Benyiur. Tinam di Jibu Banjir ada orang Benyiur, ada orang Antasan, ada orang Ampera, orang Teluk Tirang, orang Basirih, orang Banjar orang nyata ya Pak.
Nah, bahasa Banjarnya itu beruntunglah, ujar Nabi. Nah, Nabi sampai nanti itu beruntunglah, jadi kita beruntung benar. Bahasa Banjarnya telah bagi orang yang pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Nah ini, di situ melihat beriman, melihat dan beriman kepada Nabi. Nah jadi amun melihatnya kada beriman, berarti kada beruntung. Ya lah. Nah, nang melihat, nang beriman, nang kayak sahabat-sahabat Nabi. Kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seterusnya. Sahabat-sahabat Rasulullah, keluarga-keluarga Rasulullah yang melihat semasa sezaman lawan Nabi, beriman lawan Nabi, mati beriman, itulah yang beruntung menjadi Nabi. Beruntung. Nah, beruntung di situ kalimat toba itu ada yang mengartikan adalah surga. Surga. Nah, hadis tersebut kada titik enggan situ aja. Kalau nang melihat beriman itu nang untung, kita kan terbuat. Kan terbuat kita kada melihat. Kita beriman cuma kada melihat. Berarti nang beruntung itu nang melihat lawan nang beriman. Kita beriman tapi kada melihat. Kenapa kita kada melihat? Kita ada sejaman. Kita kada semasa. Jauh 14 abad yang telah lalu. Nabi kita lahir umur 63, wafat sih, meninggal dunia. Cuma sahabat yang melihat. Nah, di zaman itu banyak yang melihat lawan Nabi kita. Nang semasa nih, kayak kita semasa ngarannya melihat pian lawan ulun pian. Semasa kita sejaman, walaupun beda umur, ada yang ta'an muntah tuha. Banyak aja, bahkan keluarga Nabi, salah satunya paman Nabi, melihat lawan Nabi, tapi kada beriman. Siapakah gerangan? Ayo, Bu, ibu tahu biasanya nih. Bu, siapa paman Nabi nang nakal? Kada beriman lawan Nabi, melihat lawan Nabi, mulai bayi melihat. Tapi kada beriman. Siapa ya, Bu? Siapa, Bu? Paman Nabi. Abu siapa? Ada ulun bukan nih, awalnya Abu. Abu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu pian paman Nabi, marina wujud bahasa kita. Abah sidin abah Nabi Abdullah lah. Abdullah abah Nabi. Nah, kakak Abdullah ini diantaranya Abu Lahab, kakak nih disedak Tuhan pian. Abu Lahab ini. Mulai Nabi bayi itu melihat sudah lawan Nabi. Melihat sampai Nabi dewasa, sampai Nabi menjadi Rasul, itu melihat tingkah laku Nabi, lihat langsung Nabi dasar bagus, dasar hebat, dasar baik, tapi kada beriman. Kenapa kada beriman? Bukan apa-apa, memang anugerah Allah, memang karunia Allah. Allah kada membari lawan sidin pang atau menyambat kalak Tuhan pang. Abu Lahab kan Tuhan kalau tah. Kita ini lah orang tua bersidin, jangan berunda bernyawa. Itu kada beradab, marahnya kayak apa orang itu? Nang Tuhan itu nang kayak apakah? Seumpama tetap kita bapian, baulun, bainggi, jangan berunda bernyawa. Itu kada beradab orang Tuhan, itu bukan ajaran agama kita. Nah, jadi Abu Lahab itu paman Nabi, marina wujud, melihat on Rasulullah. Tapi kada beriman. Kenapa? Karena Allah kada memberi iman itu. Bauntunglah. Kada bauntung. Karena kada beriman. Melihat kada beriman. Banyak kayak lagi beban Abu Lahab tuh. Kakawalan-kakawalannya, geng-gengnya. Abu Jahal. Gengnya juga. Abu Sufyan. Banyak kayak lagi. Beban abu-abuan. Kada jelas abu-abuan tuh. Ya kalau abu-abu itu kada jelas kelak. Nah, ini kafir, kada beriman. Melihat
Sejaman tapi kada beriman, kada beruntung keluar daripada nang ujar Nabi tuba beruntung banget. Terlepas dah. Nah, konteks hadis tersebut kada ingin situ aja. Nang beruntunglah melihat aku dan beriman kepada aku, sambungannya ada. Summa tuba. Nah ini. Kemudian beruntunglah ajar Nabi. Nabi kita memiliki kalimat tuba itu. Karrara lafza tuba sab'a marrat. Nabi buliki kalimat tuba itu bahasa Banjarnya bauntung banar, bauntung banar, bauntung banar 7 kali pian kada kegampangan. Itu ada riwayat seperti itu 7 kali. Nah, siapa nang disambat Nabi 7 kali bauntung ini? Liman amanabi walam yarani. Nang beriman lawan aku jar Nabi walaupun kada melihat lawan aku. Nah ini nang mesti kita merasa hapuk bahasa Banjarnya. Kita kada melihat tapi beriman ujar Nabi beruntung benar. Apalagi biar beruntung benar jadi Nabi buliki 7 kali itu beruntung benar itu. Inilah hadis Nabi yang sangat membahagiakan lawan kita. Nah, biar. Karena ucapan Nabi itu wahyu daripada Allah. Hak itu. Al-haqqu mir rabbik. Nah. Al-haqqu mir rabbina. Kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-haq itu adalah salah satu nama Allah. Ini nah, Asmaul Husna pasti ada al-haq. Nah, ini nah mesti kita rasakan, merasa hapuk, merasakan nikmat nang ganal ini, kita beriman ini. Bahkan kita ini sebagai umat Rasulullah. Ulun buka sedikit nyalah keutamaan umat Rasulullah nih. Ketimbang umat nang lain seumpama Nabi di zaman Nabi Bani Israel kayak Nabi Musa kan umatnya itu ngarannya Bani Israel, tubuhannya itu ngaran Bani Israel. Itu banyak diungkap dalam Al-Qur'an, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati, banyak benar tuh ya Bani Israel, ya Bani Israel. Itu umat Nabi Musa di antaranya termasuk Nabi Isa. Nah, jadi kalau di zaman Nabi Musa itu umat Sidin itu yang beriman lawan Sidin seumpama kena najis. Tahu lah pian najis kotoran nang kaya tahi cacak ya gitu nah. Ini tahi cacak tuh halus najisnya. Halus bendanya. Kena kita kena nih. Nah, kena di baju tuh ditatak tuh baju tuh, disayat baju tuh. Disayat. Itu umat Nabi Musa. Kena di awak itu cacak. Di kulit kita tuh wajib disayat. Ayo pian bayangkan. Amun kita ini turun pada rumah kena tahi lancung. Tahi lancung, tahi ayam, tahi kucing. Kena kita di batis kita, itu kan dibasuh. Kalau umat Nabi Musa disayat lawan lading, ditatak lawan gunting sampai hilang najisnya itu, kada boleh dibasuh, Bang. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan, untuk mensucikan najis itu cukup dengan dibasuh dengan air yang suci. Lagi mensucikan air mutlak, ya lah. Dibasuh aja. Untung ada kita, mantap ada. Seandainya nak kaya bahari pian. Kayak apa nih baju kita? Kena tahi cacak. Ditatak baju. Karena kulit kita di batis tangan kita ditatak, itu disayat, itu najisnya itu kena kelapa kulit. Disayat pian. Umat Rasulullah kita ini beratan kadang ke itu. Ini hebatnya Rasulullah yang membawa rahmat bagi sekalian. Ini rahmat daripada Allah. Siapa yang membawa rahmat itu? Rasulullah. Rasulullah. Untung gelatah. Nah, jamaah sekalian yang ulun muliakan, rahimakumullah. Jadi jar Nabi tadi ada 5 perkara nang kada diberikan 5 perkara ini kepada umat terdahulu. 1 jar Nabi, nang pertama
apabila sudah masuk awal malam Ramadan kemarin, 10 hari telah lewat malam Kamis. Sampai sekarang, sampai akhir. Masuk Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang umatku. Nah ini. Allah Ta'ala memandang umatku dengan pandangan rahmat. Perlu kita garis bawahi lah. Supaya jangan sampai salah i'tiqad kita. Memandangnya Allah Ta'ala itu bukan kayak kita memandang dengan mata lah. Itu. Karena Allah Ta'ala itu maha suci, sama dengan orang-orang yang baharu, sama dengan manusia. Kita manusia memandang sesuatu dengan mata. Allah Ta'ala kada dengan mata. Itu perlu digarisbawahi i'tiqad kita. Pokoknya berlainan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala itu berlainan, berbeda dengan segala yang baharu. Kita memandang sesuatu dengan mata, Allah Ta'ala dengan mata. Maksudnya apa? Memandang dengan rahmat itu, maksudnya Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada umatku, ujar Nabi. Ini kalimat itu yang zuru. Yang zuru itu memandang. Nah, kalau kita memandang itu dengan mata. Maha suci Allah Ta'ala memandang dengan pandangan orang-orang yang baharu, kita manusia. Itu. Artinya Allah mengasih sayangi akan umatku itu ketika masuk Ramadan. Itu umum toh. Siapapun umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan curahan rahmat. Maka sambungan hadis tersebut, siapapun yang mendapatkan kasih sayang Allah, yang mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Orang dapat rahmat, Allah Ta'ala sayang, Tuhan kasih lawan seseorang, maulah mengazab, maulah menyiksa, maulah menyakiti. Coba pian bayangkan. Ya kalah. Jadi kalau sudah dapat curahan rahmat daripada Allah, sudah sayang Allah Ta'ala itu lawan hambanya, tidak akan disakitinya, tidak akan diazabnya. Nah, untung lah. Jadi ketika masuk Ramadan, ibarat hujan itu lebat, hujan itu pasti kena kita. Pasti kena. Kenapa? Itu kan umum bagi umat Nabi Muhammad. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, artinya tadi bilanya Allah sudah kasih kepada hamba, bilanya Allah sudah cinta, sayang kepada hamba, tidak akan disakitinya, tidak akan dianiayanya, tidak akan diazabnya. Yang kayak kita jual adalah contoh nih perbandingan nih lah, maha suci Allah daripada perbandingan. Apa? Kita nih contohnya, kita bisi bini. Kita bisi bini, nah bisi bini lah. Nah bisi bini nih. Kita kan lawan bini sayang lah tah. Sayang kita lawan bini, kasih kita lawan bini, maulah kita menyakiti. Ini asal bujur kasih salah, bujur cinta, bujur sayang. Ya lah Bu. Ya kada Bu? Ini ibu-ibu ya kan kenan bila laki pian tuh boy sayang, cinta, kasih, kada mau menyakiti. Bila menyakiti tuh kada bujur kasihnya, kada bujur sayangnya. Maulah orang sayang menyakiti. Maka bini ini menyamani lawan kita. Maulah kita menyakiti orang yang menyamani. Mahapukakan pian nilah mengkada bisi bini, bah kajung. Nah kamu kajung ini kan hibana malam hakan, mengkada bisi bini, mengkada bini malam hakan hanya ranai. Bujur kada nih. Ya lah, amun masih anum masih gagah nih lah, masih gagah gitu nah. Ulun je bujur terus serang, mengkada bisi bini lucut, kada berceramah gini ulun, mengkajung aja. Ayo bayangkan, karas sejang ini. Nah untung lah bisi bini lah. Lamahnya ranai, enak tenang, ya ranainya. Tenang bian bini itu menenangkan diri kita, menyamanakan bang, nahapukakan. Amun kada disayangi ini liwar, ini kan ditendang bini, ditendang, ditinju ya Allah ya Karim.
nang menyamani sorang. Akur kata bu, bu, akur kata nih. Ceramah ini kan membelapian mujur nah. Lelaki ini jangan sampai KDRT lawan bini. Bahaya, mun bininya melaporkan ke pengadilan, diterima oleh pengadilan, dijatuhkannya talak, jatuh talak itu. Asal lapor aja biang. Dawan kena sanksi. Kalau tak ada hukum, kita ini hukum dunia nih. Dulu nang nyata. Asal melaporkan biniannya, merasakan jadi ajar nang laki. Dihinyik nang laki. Dia ongkosinya kada, dipukulnya iya, ya Allah, kasihan binian. Kada sayang, ngaran itu menyakiti, ngarannya gitu. Kasihan bini yang lah. Nah, contoh ulang kita bisa anak, bisa cucu, yang lah. Anak lawan cucu kita kan kita sayangin Malah kada sayang lawan anak lawan cucu. Amun orang sayang lawan anak, sayang lawan cucu, kada mau menyakiti. Kada mau menyakiti, menyayangi tadi lawan bini, lawan anak, lawan cucu. Menyayangi itu apa? Membelai, memusut, menghimungi, tetap menghimungi. Bahkan ketika Ramadan inilah kita sebagai laki-laki itu wajib tuh menghimungi bini itu. Apa diantaranya membanyaki membari duit itu dibanyaki lawan bini Pak Pada biasa, bujur ada bu, akur kada. Man. Jadi pian nang bisi bini itu bila pian labihan juga panglah. Ini pian ini pindah berlabihan nih bulan puasa ini nah, apalagi nah THR kah? Nah itu banyak yang memberi. Biasa 100.000 tambahin 50. Aku kada bu. Biasa 200, 500 bari. Nyaman nukar baju ke pasar. Aku kada. Aku benar sidin. Nah, dibanyaki. Membari itu dulu lawan keluarga dulu. Lawan keluarga dulu, anak bini lah, keluarga nang lain apalagi nang susah hanya ke lain toh. Itu zal kurba dulu nang dekat dulu dibari. Ini kasihan nang dekat kayak dibari, nang jauh dibari. Itu paling ngarannya. Nang parak-parak dulu. Apalagi nang parak tuh susah dibari, itu dibanyaki dibari. Kasihan nang parak-parak itu gigit-gigit apa jurang, gigit jari. Gigit jari. Nang jauh aja dijulung. Berzakat dah pian berusaha di Banjar lah ada boleh bang menjulung zakat itu ke hulu sungai. Kasihan nang parak. Nah jamaah sekalian yang Allah muliakan rahimakumullah. Jadi ketika masuk Ramadan hingga akhir Allah Ta'ala mencurahkan kasih sayang kepada umatku itu kata Nabi, dan tidak akan diajab apabila umatku itu kata Nabi mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua nih keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan tadi Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk beristighfar. Nah ini jadi Allah Tuhan kita itu menyuruh, memerintahkan malaikat yang banyak itu untuk beristighfar. Bahasa kitanya malaikat itu mulai awal Ramadan, ya Allah ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Kayak itu bahasa kita tah. Nah, kan istighfar itu minta ampun tah. Malaikat itu kada perlu minta ampun ke sendirinya. Kenapa jar? Karena malaikat itu kada pernah berbuat maksiat kepada Allah, kada pernah melanggar hukum Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu kada pernah melanggar hukum Allah. Malaikat itu senantiasa menggawi apa yang Allah suruh, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu menggawi apa yang Allah suruh. Itu malaikat. Nah, ketika masuk Ramadan, Allah suruh itu malaikat beristighfar. Istighfarnya itu gasan siapa? Gasan kita nih, Bang. Ayo ya. Tadi bahasa kita, ya Allah ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad.
Nah, ya, malaikat beristighfar ketika masuk Ramadan hingga akhir. Nah, ini supaya kita merasakan ini. Meneng itu guru aja kada apa-apa kita aja lah berbuat nang kada baik, berbuat dosa ada aja istighfar malaikat pintar ngarannya itu. Ya lah. Itu secara umum. Nah, jadi kita ini sedangkan malaikat nang kada berdosa Allah suruh beristighfar, tugasan kita apalagi kitanya itu maksudnya, apalagi kitanya ini nah. Bahkan Nabi kita mencontohkan, Nabi kada kurang beristighfar, minta ampun kepada Allah 100 kali istighfar. Kada kurang pada 100. Nah, Nabi kita itu maksum. Bahkan Nabi-Nabi yang lain, Rasul-Rasul itu maksum. Terpelihara daripada perbuatan dosa. Bahkan perbuatan yang kada faidah, yang tercela. Kada membuat, kada menggawi. Tetap beristighfar Nabi kita. Kita ini setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit dan detik ada aja dosa yang kita gawi. Ada aja. Nah, dosa zahir kadang-kadang mata kita bisa pandangannya kada pas, terlanggar pandangan ini, melihat sesuatu nang Allah larang, nang Allah haramkan. Telinga kita kadang-kadang mendengar sesuatu nang kada baik. Langkah kaki kita dan seterusnya. Ini dosa nang nyata lawan kita. Bahkan dosa hati nang kada kita sadari. Pokoknya istilahnya secara umum, kullu bani Adam khata. Setiap manusia, anak Adam itu berdosa. Banyak salah, jatuh kepada dosa. Nah ini. Tetapi ujar Nabi kita, sebaik-baik orang yang berdosa itu, orang yang bersalah itu mengakui dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua nih keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan, Allah mencurahkan rahmat lawan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat beristighfar untuk kita, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan ini. Nah, jadi supaya kita merasa untung, merasa nyaman, merasa happy, merasakan nikmat Allah Ta'ala ini. Merasakan nikmat Allah Ta'ala ini. Nah, dan ketiga, ujar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kaitan dengan puasa lah. Sesungguhnya, ujar Nabi, bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah, lebih wangi di sisi Allah ketimbang bau harum daripada minyak harum kasturi. Nah, kita ini ketika puasa masuk nih pagi mulai kena siang, apalagi sudah zawal tengah hari, zuhur jam 1, jam 2 seterusnya, mulut kita ini berubah. Baunya bau nang apa ya? Bau apa ya untung kita nih ya? Bau kada nyaman. Bau tak sedap. Bau haruk untung kita gini. Ya lah. Kita nih bapandar lawan kawan mencium tuh bau haruk. Kawan kalau nggak beda lawan kita mencium juga. Kenapa kita puasa bang nih? Setiap orang yang puasa ini bau mulutnya. Tetapi bau mulut ini Allah ganti. Nah, di sisi Allah ujar Nabi kita, itu bau mulut orang yang puasa menjadi harum. Harum luar biasa. Melebihi daripada bau minyak harum kasturi. Minyak harum kasturi itu bahannya bisa daripada hewani, bisa bahannya daripada nabati. Hewan itu kita hewan, nabati tumbuh-tumbuhan. Semuanya minyak harum kerja tak, anunya bibitnya, ambilannya itu asal muasalnya. Jadi minyak harum apapun yang kita punya sekarang ini lah, semahal apapun, asal bukan kasturi inilah, itu kalah dengan baunya, harumnya minyak harum kasturi itu. Harumnya kayak apa ya kita nih? Jadi kan kita ini di dalam
hadis itu Nabi kita menganjurkan benar minyak harum ini. Menganjurkan benar terutama ketika hendak sembahyang. Hendak sembahyang tuh minyak harum. Lalu kita ketinggalan kemana aja minyak harum ini? Karena ujar di dalam keterangannya itu, siapa yang suka berharum-harum, lah itu akalnya akan pintar, akan cerdas. Nah, jadi kita bisa anak, bisa cucu, itu diharumi, dimandii, dipupuri, lah kemudian diminyak harumi supaya kenanya pintar. Man zada rihuhu zada aqluhu. Man taba rihuhu gitu. Man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa nang harum baunya, harum lah, bukan haruk. Ini harum baunya, wangi nih, wangi, niscaya akalnya akan bertambah, cerdas maksudnya pintar. Nah, kan ini adalah sunnah Nabi kita, harum-harum ini. Nah, jadi minyak harum kita ini kada tahan barataan lawan minyak harum kasturi. Nang ulun baca itulah minyak harum kasturi ini. Ada kala benjangan kita nyebut rusalah, bahasa Indonesia rusalah ya. Nah, terutama benjangan laki, rusa laki itu kayaknya ada betimbil kayak koreng itu bisul. Kayak kita juga bisa bisul kelak. Nah, kayak bisul tuh. Kayak bisul tuh, Bang. Nah, bulat kita ada bulat juga pokoknya ada tempelan di awaknya gitu. Terutama rusa laki, benjangan laki lah. Karena itu kena bisa pacul atau dipacul. Itu asalnya darah dulu di situ, dalamnya darah. Karena itu berubah dengan sendirinya menjadi minyak. Jadi minyak. Nah, minyaknya itu disebut minyak harum kasturi. Itu harumnya luar biasa. Nabi ketujuh mana minyak harum kasturi itu. Ini kan mulai punah. Kalau rusak itu sudah mulai tapi ada lagi itu. Nah, jadi yang banyak itu minyak harum diambil daripada nabati, tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi Nabi bau mulut orang yang puasa itu di sisi Allah, dalam pandangan Allah harum. Nah, jadi kita ini beramal lah, beribadat apapun itu, walaupun dalam pandangan manusia ada baik itu nah. Apa aja berpuasa gitu. Muntung bau, perut lapar, haus pulang, yalah itu pandangan manusia. Tapi kalau pandangan Allah, oh luar biasa. Bau mulut ini harum dalam pandangan Allah. Dan aku sendiri kejar Allah yang membalas pahala puasa itu. Malaikat kalau kau mencatat. Nah, itu Allah sendiri yang mengasih hadiah secara langsung. Wa ana ajzibih, kejar Tuhan. Aku sendiri yang membalas pahala orang yang puasa itu. Artinya luar biasa balasannya langsung daripada Allah. Tanpa ada catatan apa-apa. Nah, sedikit lagi nih. Yang keempat, Nabi kita. Allah menyuruh surga mengambil perhiasan. Setiap masuk Ramadan itu surga disuruh oleh Allah untuk memperhiasi dirinya, memperindah dirinya. Padahal itu surga sudah indah, sudah cantik, sudah luar biasa itu surga. Tapi ketika masuk Ramadan diperhiasi lagi. Diperhiasi lagi, diperindah lagi. Kita adalah bisi anak, anggap anak kita hirang aja nih, kawin inya, anak kita lebih nian nih, hirang aja nih, kawin, lalu dimandii, ya lah, ada kalau mandi, kalau biasanya itulah, kemudian kan itu ketika hari-harinya itu dipakai dengan pakaian yang bagus, pakaian yang luar biasa, pakaiannya indah, larang. Bahkan ada gelang emasnya seumpama, ada kalungnya, ada anting-antingnya, di make up ulang. Yang hiram bisa putih, dan kada bungas bisa jadi bungas. Ini kada bungas bisa bungas. Yang kada putih bisa putih. Kenapa? Diperhiasi. Apalagi telah lebihnya itu sudah indah, sudah cantik, sudah bungas.
Dia mau ngasih pulang, naginya air lah. Babinian ini sudah putih, sudah tinggi, sudah semampai gitu. Nah kayak ratu kecantikan gitu nah. Lalu dicantiki lagi dengan perhiasan-perhiasan yang indah. Kadang bungas benar. Bungasnya aja kita ya lah. Sudah bungas ditambahi dengan perhiasan pulang yang indah-indah, makin bungas. Nah, surga itu nah sudah indah. Jika masuk Ramadan diperindah lagi, untuk siapa ini? Untuk orang yang puasa di Ramadan. Sehinggalah surga itu ada pintunya. Ngarannya pintu Royan. Itu spesial, pintu itu dimasuki oleh orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Ada spesialnya. Nah, yang terakhir. Ujar Allah berfirman, Al-mu'minun hum awliyai. Orang-orang yang beriman itu, yang melaksanakan perintahku itu, yang menjauhi laranganku itu adalah kekasihku, ujar Allah. Kekasihku, ujar Allah. Dan aku mengampuni dosa-dosa kekasihku itu. Nah, ini yang kita cari ini apa? Satu, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahkan kita mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya kayak apa? Adalah dengan melakukan amal-amal saleh, amal-amal ibadah, amal-amal wajib, plus amal-amal sunnah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, bahkan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ulun sampaikan, semoga ada manfaatnya dan ada barakahnya. Ampun maaf, minta halal minta ridha, barataan lawan tiang. Terima kasih sekali lagi. Ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang hendak empat sembahyang sunat isyraq dipersilahkan. Kita sama-sama mengerjakan sembahyang sunat isyraq. Bismillahirrahmanirrahim.